Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Berkat, anugerah, kemurahan, dan pelindungan Tuhan atas kita semua. Hari yang baru, mari jalani dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan optimisme, percaya dan yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dalam setiap perjuangan, dalam setiap pergumulan, dan juga apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan menyerah, jangan mau kalah, jangan mau diintimidasi oleh kesulitan-kesulitan kita, tapi mari kita bangkit menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dengan tema yang sama tentang bagaimana punya karakter dan juga semangat menjadi seorang pemenang. Izinkan saya membacakan 1 Timotius pasal 6 ayat 12 yang berkata demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah nasihat yang diberikan kepada seorang hamba Tuhan bernama Timotius dalam menunaikan tugas dan pelayanannya sebagai seorang pemimpin jemaat di kota Efesus. Dia adalah seorang yang masih muda, belum punya banyak pengalaman, lalu kemudian juga punya sifat pemalu. Dalam situasi itu, firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan supaya Timotius ini bertanding dengan semangat, bertanding dengan benar, lalu kemudian bisa menyelesaikan pertandingan dan merebut tujuan dalam pelayanannya dan juga pengiringannya kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa untuk itulah engkau telah dipanggil. Ini penting sekali ketika seseorang itu masuk dalam medan juang, dalam medan pelayanannya masing-masing, orang itu tahu dan juga sadar untuk apa dia ada dalam pertandingan itu. Kadang-kadang kita menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, kadang-kadang kita menghadapi kesulitan dalam studi, kadang-kadang kita menghadapi kesulitan dalam rumah tangga, kadang-kadang kita menghadapi kesulitan sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya Timotius ingat, untuk itulah engkau dipanggil, diingatkan tujuan awalnya dia diutus ke Efesus dan terjun dalam perjuangan itu. Kita perlu belajar untuk mengingat tujuan awal kita ada dalam situasi itu. Sebagai contoh, ketika saudara menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, dalam studi, mari kita mengingat untuk apa kita ada di sana. Jangan sampai menyerah, ingatlah tujuan awal kita di sana, dan tujuan awal itu akan menjadi motivasi dan bahan bakar untuk kita berjuang dan maju. Suatu ketika dalam sebuah pertandingan maraton, jadi semua atlet berlari untuk menyelesaikan maratonnya sekitar 42 kilo. Saya membayangkan begitu beratnya pertandingan maraton itu. Yang menarik adalah ketika semua peserta sudah menyelesaikan finish pertandingan maraton itu, ada seorang peserta yang berlari tertatih-tatih, terpincang-pincang. Lalu kemudian dia sudah tidak mampu berlari, hanya jalan sambil menyeret salah satu kakinya. Kesakitan luar biasa. Di belakangnya ada ambulans yang mengawal, siap ketika pelari ini menyerah. Lalu kemudian tim medis akan menolong dia masuk ke dalam ambulan. Tapi dalam perjuangan yang berat itu dia terus tertatih-tatih, sesekali berhenti, tapi dia terus maju. Sekali lagi dia menyeret kakinya untuk terus maju dan menghasilkan finish. Kemudian singkat cerita, pelari ini memang sampai di garis akhir, sampai di garis finish. Semua orang terkagum akan daya juang dari pelari ini. Kemudian dia ditanya, kenapa Anda tidak berhenti saja di kilometer yang ke-25 atau 28, tapi Anda memaksakan diri untuk sampai di kilometer 42. Dia mengatakan begini, negara saya tidak mengirim saya untuk memulai pertandingan, tapi negara saya mengirim saya untuk berlari dan menyelesaikan pertandingan. Perkataan ini mengingatkan tentang pentingnya kita tahu dan ingat tujuan awal kita. Kerja memang sulit, kuliah studi memang sulit, menjalani rumah tangga kadang-kadang memang tidak mudah. Tapi ingat tujuan awal kita, bukankah kita memutuskan mengapa kita di sana? Ini akan menjadi modal penting untuk kita menuntaskan pertandingan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur
untuk kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran ini menolong kami terus bertumbuh, punya daya juang dan mentalitas seorang pemenang. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu atas jemaat Tuhan semua. Amin.